Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu sedaya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita memohon kepada Allah agar nikmat ini menjadi wasilah kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sholawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang dipilih oleh Allah untuk bisa mengikuti seluruh risalahnya insya Allah. Mohon maaf ini mendadak ya, saya dikabari jam 10:30 malam oleh Pak Alim hafidhahullah ta'ala, Ustadz Rosid berhalangan. Semoga lancar urusannya dan pagi ini insya Allah diisi saya. Mudah-mudahan tidak bosan. Nah Bapak Ibu sedaya, kita meneruskan insya Allah kitab sholat kita. Terakhir kita sampai kepada bab ruku. Terakhir sampai bab ruku. Sekali lagi membicarakan tentang rukun sholat. Ingat-ingatlah tentang hadis yang menjadi dasar rukun sholat. Sudah dibuka atau belum kemarin? Yaitu hadis al-musifi sholatihi, al-musifi fi sholatihi, yaitu hadis tentang orang yang jelek sholatnya. Jadi kisah rukun sholat itu justru yang paling pokok di hadis ini, al-musifi sholatihi, orang yang jelek sholatnya. Kita bacakan sekali lagi biar kalau bisa sih hafal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal masjidah, masuk ke dalam masjid. Kemudian diikuti oleh fadakhala rajulun, diikuti seorang laki-laki, fasalla, untuk kemudian sholat di dalam masjid. Jadi Rasulullah masuk ke masjid, ada seorang laki-laki yang diikuti masuk ke masjid, kemudian sumaja'a fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sholat, kemudian orang itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faradda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi pun memberikan jawaban kepada yang bersangkutan. Faqala, dan Rasulullah bersabda, irji fasolli fa innaka lam tusolli, ulangilah sholatmu karena engkau itu belum sholat. Dan itu dilakukan salasan, dilakukan 3 kali. Artinya orang ini setelah datang ke Rasulullah memberikan salam, dikatakan oleh Rasulullah, ulangi sholatmu karena kau urung sholat. Maka kemudian dia sholat lagi, datang ke Rasulullah lagi, kasih salam lagi. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli, sholatlah karena engkau belum sholat, sampai 3 kali. Ini orang udah pusing banget ini. 3 kali sholat salah wae. Nek jenengan pripun niku putus asa tuh. Kemudian faqala, maka laki-laki itu berkata, waladi ba'asaka bil haq, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, membawa kebenaran, fama sinu ghairuhu fa'alimni, sungguh saya udah nggak bisa lagi melaksanakan lebih baik dari yang 3 kali itu. Fa'alimni, maka ajarkan kepadaku. Nah kalimat fa'alimni inilah yang kemudian Rasulullah membacakan rukun dari sholat kita. Makanya di akhir hadisnya dikatakan, sumaf al-dhalik, lakukan itu, seperti itu, fi sholatika, di sholatmu seluruhnya. Jadi ini jelas menunjukkan bahwa sholat itu yang ngono kuwi, gitu maksudnya. Meskipun tentu saja harus ada dalil-dalil lain yang mendukung, tapi intinya di rukunnya adalah seperti ini. Qala, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qumtum ila sholati, idza qumtu ila sholati, jikalau engkau berdiri untuk sholat, rukun pertama berarti berdiri, fakabbir, rukun kedua yaitu takbiratul ihram. Dari kalimat pendek ini ada 2 rukun, yaitu idza qumtu, jikalau engkau berdiri, maka berdiri adalah rukun sholat, ila sholati fakabbir, maka bertakbirlah, maksudnya adalah takbiratul ihram.
Kemudian sumakro, dan kemudian bacalah ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu terkait dengan Quran. Ini maksudnya adalah suratul Fatihah. Diikat oleh hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Man sholat sholatan lam yaqra fiha bi umil kitab fahuwa hidaj thalasan wa utama sebagaimana kita sudah bahas. Jadi berikutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Itu rukun berikutnya. Kemudian sumarka hatta tatma'ina roki'ah. Kemudian rukuklah sampai engkau mendapatkan rukuk yang rukuk yang tumakninah. Jadi di sini ada dua rukun, yaitu rukun rukuk dan rukun tumakninah. Jadi tumakninah itu rukun. Makanya ada yang membagi rukun menjadi 17 karena dihitung satu-satu begini. Rukuk 1, tumakninah di rukuk 1. Itu maksudnya itu. Sementara yang saya sebut adalah ya tumakninah itu rukun secara keseluruhan saja 1 gitu. Jadi jangan disoal kalau misalnya kok itu rukun sholatnya ada 17, kita kok yang bahas cuma 14 misalnya. Itu karena perbedaan di sini. Kemudian sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah sumarfa dan beriktidalah sambil kondisi berdiri sempurna, qa'iman. Ini yang kita bahas pagi ini insyaallah. Jadi dalilnya adalah sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah dan beriktidalah dalam kondisi berdiri tegak. Ini nanti penting pembahasannya. Jadi jangan sampai kita melakukan doa atau bacaan iktidal ketika masih proses berdiri. Ini nanti tidak sah sholatnya. Karena hukum bacaan dalam iktidal adalah wajib, bukan rukun ya, tapi wajib. Wajib definisinya apa dulu? Kalau ditinggal sengaja tapi kalau lupa sujud syahwi. Kalau rukun ditinggal sengaja batal, tidak sengaja batal. Beda nggih? Kalau rukun itu ditinggal sengaja, tidak sengaja batal, yaitu proses iktidalnya itu, berdiri iktidalnya itu batal kalau nggak ada iktidalnya otomatis ya. Tapi bacaan dalam iktidal nek ra sengaja lali tenan ki ya sujud sahwi, itu maksudnya. Saged dibedakan nggih? Saged dibedakan. Kemudian sumasjud hatta tatma'ina sajida. Kemudian sujudlah sampai engkau tumaknina di dalam sujud. Jadi ini tumaknina dihitung satu lagi. Kalau yang hitungannya 17. Kemudian sumarfa, kemudian bangkitlah hatta tatma'ina jalisa. Kemudian engkau bangkitlah dari sujud dan duduk di antara dua sujud dalam kondisi tumakninah. Dihitung lagi tumakninah 1. Itu maksudnya. Sekarang jadi tahu dulu kenapa ada yang 17 ada yang 14. Kemudian sumasjud hatta tatma'ina sajidan. Kemudian sujud lagi dan tumakninah di dalam sujud. Terakhir sumaf al-dzalik, lakukan seperti itu fi sholatik kulliha, di seluruh bagian salatmu. Berarti rakaat 1 sampai 4, kalau 4 rakaat ya seperti itu rukunnya. Saya dipahami nggih. Ini belum membicarakan tentang salam. Di dalam hadis ini baru sampai seperti itu. Nah, dalil yang kita bahas pagi ini adalah sumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian bangkitlah dan berdiri tegak di dalam iktidalmu. Nah, Bapak Ibu sedaya, beberapa hal terkait dengan iktidal, insya Allah kita sudah tuliskan yang sering menjadi pembahasan, insya Allah. 1. Bangkit dari ruku sambil membaca tasmi sami Allahu liman hamidah. Ini sebenarnya pembahasan antara wajib dan rukun jadi satu karena nggak terpisahkan. Kalau bacaan ruku nanti saya bahas tersendiri, bacaan ruku. Mana ruku udah lewat, tapi bacaan ruku nanti kita bahas karena bacaan ruku nggak cuma satu, termasuk nanti bacaan tasmi dan bacaan di dalam iktidal itu nggak cuma satu, ada beberapa. Kalau ada beberapa redaksi bacaan, bagaimana sikap kita? Sikap kita dihafal semua, dipraktekkan di seluruh bagian sholat kita. Ini ngojo digabung. Paham maksud saya? Misalnya, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham, redaksi pertama. Atau
Robbana lakal hamd. Redaksi kedua. Nanti kita bahas. Apakah itu digabung? Nah ini jangan digabung satu-satu tapi dipraktekkan di semua sholat. Misalnya Sami Allahu liman hamidah Robbana walakal hamdan katsiran mubarakan fih dan seterusnya. Itu satu aja, jangan digabung dengan Robbana lakal Robbana walakal hamdan katsiran, jangan. Sholat asar jangan pakai ini, sholat maghrib pakai ini, pas sholat sunnah pakai yang panjang, gitu loh. Seperti iftitah ada yang panjang. Pas sholat sendirian jangan praktekin yang panjang, ada 13 bacaan iftitah nanti tapi di bagian sunnah. Hafal bukan? Hafal siji tok. Karena redaksinya banyak, hafalin semua supaya kita merasakan kehadiran Nabi Muhammad SAW dalam sholat-sholat kita. Karena Rasulullah bersabda, "Shollu sholatna kama sebagaimana ra'aitumuni usolli." Engkau melihat aku sholat. Berarti apa yang dipraktekkan Rasulullah ya semuanya kalau bisa dipraktekin. Ojo malas terus aku apal sih jiwa sah itu juga nggak apa-apa. Tetapi kalau jenengan ingin melaksanakan sesuai dengan Rasulullah, tentu saja kita harus mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Sebagaimana turun dari sujud kadang-kadang Rasulullah pakai tangan, kadang-kadang pakai dengkul. Itu dua-duanya dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka praktek dua-duanya itu nggak masalah. Jangan kemudiannya pakai dengkul menyalahkannya, pakai tangan yang pakai tangan menyalahkannya pakai dengkul. Ini kan masalah. Karena dua-duanya dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian membaca tasmi Sami Allahu liman hamidah dari awal bergerak dan bukan setelah berdiri dari ruku. Paham maksudnya? Jangan jenengan berdiri baru Sami Allahu liman hamidah. Apa arti Sami Allahu liman hamidah? Apa artinya? Allah mendengar orang yang memujinya. Masya Allah. Kan jenengan barusan memuji tuh, gitu. Barusan di ruku juga jenengan memuji tuh. Kemudian nanti di bagian i'tidal juga pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Sami Allahu liman hamidah. Nanti pembahasan tersendiri insyaallah. Soal masalah arti dan makna-makna nanti kita bahas tersendiri di pembahasan tersendiri. Kita sekarang bahas bacaannya dulu. Agak-agak sabar. Dulu saya belajarnya begitu, jadinya nempel. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW memulai takbiratul ihram ketika berdiri tegak, kemudian takbir lagi ketika turun ruku, kemudian membaca Sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari i'tidal. Ini dalilnya, hadis riwayat Bukhari. Jadi sekali lagi ucapan Sami Allahu liman hamidah itu ketika begini nih, mulai bergerak. Sami Allahu liman hamidah, bukan Sami Allahu liman hamidah. Paham nggih? Kalau jenengan melakukan Sami Allahu liman hamidah ini sesuai. Tapi kalau jenengan berdiri set baru Sami Allahu liman hamidah bisa batal. Karena bacaan Sami Allahu liman hamidah masuk dalam wajib. Kalau jenengan sengaja-sengaja ditinggal ini bisa batal. Saya dipahami sampai di sini nggih? Kemudian ini ada perselisihan persoalan makmum baca atau tidak. Ketika jenengan jadi makmum, apakah jenengan baca Sami Allahu liman hamidah atau jenengan langsung Robbana walakal hamd? Ini ada dua pendapat. Maka di bagian seperti ini kita tidak perlu saling menyalahkan. Yang pakai Sami Allahu liman hamidah jadi makmum silahkan. Di mazhab Syafi'i ini dianggap yang kuat. Tapi di mazhab lain tidak. Nanti kita sebutkan dalilnya. Kenapa tidak? Saya termasuk pakai yang tidak. Untuk Sami Allahu liman hamidah ketika saya jadi makmum ya saya langsung baca Robbana walakal hamdan katsiran dan seterusnya. Jadi sekali lagi di bagian itu ada perbedaan pendapat. Jangan disoal. Kemudian Nabi SAW mengangkat tangan ketika berdiri i'tidal dengan cara yang sama seperti takbiratul ihram. Bagaimana kemarin? Terkait dengan pertanyaannya jenengan Pak antara begini dan begini kemarin nanti ketemu di sujud. Memang di sujud itu seperti ini yang betul, rapat. Tetapi untuk yang ini berarti seperti ini madda, karena bahasa hadisnya adalah seperti ketika takbiratul ihram. Bedanya kalau takbiratul ihram itu rukun, kalau ini ngangkat tangannya sunnah. Beda lagi tuh, ada wajib, ada rukun, ada sunnah. Tadi bacaannya masuk Pak wajib. Tapi angkat tangannya masuk sunnah. Jadi dijelentrehkan seperti itu kan jadi lebih jelas tuh jadinya.
Kemudian pendapat yang lebih kuat, ini juga ada perbedaan pendapat di bagian ini. Jadi kalau ada ketemu perbedaan di sini jangan nyoal. Pendapat yang lebih kuat, posisi tangan ketika i'tidal tidak sedekap tapi irsal. Irsal itu begini loh, lembre. Bukan sami Allahu liman hamidah. Ada yang seperti ini? Banyak, ya banyak. Tapi pendapat yang lebih kuat, insya Allah yang irsal. Tapi sekali lagi karena ini ada perbedaan pendapat, kebetulan orang itu pakai dalil yang itu, kemudian dia dapat guru dari gurunya, itu saja ya kita hormati saja. Orang yang memahami beberapa itu karena mempelajari beberapa hal. Makanya pentingnya belajar dari banyak guru. Pentingnya belajar dari banyak guru. Meskipun tentu saja memilih guru juga harus hati-hati. Ibnu Sirin mengatakan ilmu adalah agama, perhatikan dari siapa engkau mengambil. Itu perkataan Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala. Tetapi ini juga bukan membatasi, bukan membatasi kemudian jangan belajar sama saya saja, itu yang enggak juga. Ini yang kadang-kadang keliru, muhibin yang baru belajar kadang-kadang mendengar kalimat itu tuh terus takut banget, aku enggak mau belajar sama ustadz selain ustadz yang di sana. Ini keliru ini. Kebenaran itu dimiliki banyak sekali hal, apalagi kalau jumlahnya banyak. Ini yang dulu saya sempat terjebak juga dalam pemikiran seperti itu ketika belajar, sehingga saya takut mengambil dari ulama yang lain, padahal ulama banyak sekali. Walaupun sekali lagi kita harus bisa memilah-milah. Ada orang mengatakan, lah terus milahnya piye wong awet dhewe ora ngerti. Untuk mengukurnya bagaimana? Insya Allah hati kita kalau bersih niat karena Allah nanti dibimbing. Makanya ingat Bapak Ibu Sedoyo, di antara syaratnya dengan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan dipastikan dapat hidayah yang jenengan minta itu, ingat di dalam Quran surah At-Taubah ayat ke-18. Nanti jangan buka Quran surah At-Taubah ayat 18. Itu janji Allah akan berikan hidayah kepada orang yang punya sifat ini, 5 sifat ini. Di antaranya ada persoalan sholat. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah. Sungguh yang bisa memakmurkan rumah-rumahnya Allah, masjid-masjidnya Allah, 5 syaratnya. Yaitu yu'minu billahi wal yaumil akhir wa aqama sholat wa atas zakah wa lam yakhsha ilallah. Ini. Jadi orang akan bisa menegakkan, memakmurkan masjidnya Allah, yang berarti menegakkan agama ini dengan 5 syarat. Yaitu dia betul-betul beriman kepada Allah. Iman kita tahu dengan ilmu. Kemudian dia beriman kepada hari akhir. Ini beriman pada hari akhir itu akan sangat menentukan kualitas sholat panjenengan. Kualitas sholat panjenengan. Al-Baqarah 46 alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang bisa khusyuk di dalam sholatnya karena dia tahu dia bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa aqama sholat, orang yang bisa memakmurkan masjidnya Allah itu memang dia menegakkan sholat, nggak bisa enggak. Kemudian wa atas zakah, dia lomoh, hubungannya dengan Allah diikuti dengan lomoh terhadap hidup, hubungan pada antar manusia. Ini penting banget ini. Sebagaimana saya sampaikan di minggu sebelumnya kemarin, hari Rabu kemarin, bahwa ibadah-ibadah besar yang terkait dengan surga itu semuanya terkait dengan pertolongan ke orang lain. Ya enggak kemarin? Ingat enggak? 4 hal yang menjadi pemudah kita masuk surga: menolong orang, membebaskan hutang orang, menutupi aib orang, menolong saudaranya. Bayangin itu seperti itu. Satu apa? Menghilangkan kesukaran, surah mukmin. Yang kedua, menghilangkan hutangnya, bisa dengan bayari atau bisa dibebaskan. Yang ketiga, menutupi aibnya. Yang keempat, menolong saudaranya. Nah, Bapak Ibu Sedoyo, saya pada kurang satu. Di dalam hadis itu penutupnya adalah seseorang yang lambat amalnya, nasabnya tidak bisa mengejar amalnya. Itu bahasanya begitu di akhir hadis. Maksudnya bagaimana? Jenengan mau S3, mau profesor, mau S-teler, kalau jenengan amalnya lambat, nasabmu itu, kedudukanmu itu, atau keturunanmu yang bagus-bagus itu tidak akan mengejar amalmu. Sebagaimana Rasulullah ingatkan kepada Fatimah. Sungguh Rasulullah pun nggak bisa menolong Fatimah ketika Fatimah tidak beriman kepada Allah. Itu bahasanya begitu. Sampai pun anaknya Nabi Muhammad SAW, nasabnya tuh nggak bisa nolongin amalnya. Maksudnya apa? Itu yang tadi tuh loh, yang 4 tadi. Nek jenengan kok males menghilangkan kesukaran orang lain, males menolong orang lain, masih pelit,
itu yo nasabmu, itu kedudukanmu nggak bisa ngejar amalmu. Begitu itu. Dan kemarin itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang belajar. Rasulullah yang menyebutkan itu kan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan ilmu, duduk di majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Karena belajar yang tadi itu loh, yang Pak tadi itu. Makanya saya menyarankan di masjid ini, demi Allah, kalau jenengan pengen merasakan hasil belajar bagus, maka bagaimana perbuatan jenengan ke tetangga jenengan, ke orang-orang yang susah di sekitar jenengan. Kalau itu jenengan sudah lakukan, berhasil jenengan belajarnya. Banyak orang yang duduk di majelis, ingat Bapak Ibu Sedoyo, ini bukan untuk mengendorkan semangat. Salah satu yang akan ditanyakan dari 5 pertanyaan ketika di akhirat kelak, di mana panjenengan tidak akan bergeser kakinya sebelum ditanya 5 hal. Salah satunya, bagian ilmu yang kau peroleh mana yang kau amalkan. Itu. Apa? Bagian ilmu yang kau dapat itu mana yang kau amalkan. Tidaklah Bani Adam bergeser kakinya kecuali sudah ditanya 5 hal. Yang pertama, dipakai untuk apa umurnya? Kau gunakan untuk apa umurmu? 60 tahun itu. Kemudian khusus pemuda, engkau gunakan, engkau habiskan untuk apa waktu mudamu? Udah lewat, jadi udah lewat. Waktu muda sudah lewat. Dek ben jenengan gue ngopone salah, kira-kira salah ya banyak-banyak istighfar. Kemudian hartamu kau dapat dari mana? Yang ketiga, hartamu kau gunakan untuk apa? Ini yang keempat. Yang kelima, ilmu yang kau dapatkan mana yang kau amalkan. Ini penting Bapak Ibu Sedoyo. Makanya sekali lagi, kalau jenengan sudah baik menuju Allah, pastikan sebelum meninggal jenengan punya kebaikan kepada manusia. Karena tidaklah sahabat Nabi Muhammad SAW meninggal yang mampu kecuali pasti sudah wakaf. Bayangin, tidaklah sahabat Nabi Muhammad SAW yang mampu meninggal kecuali mereka sudah wakaf. Nah, ini penting Bapak Ibu Sedoyo. Nah, apa artinya jenengan dengkulak-dengkuluk tapi nang masyarakat jenengan ngomong pedit kayaknya masalah ini. Ini masalah besar. Ini sebagaimana saya sampaikan di dalam salah satu hadis, wala yajtama'u as-suh wal iman fi qalbi abdin abadan. Tidak mungkin berkumpul antara iman dan pelit di hati seorang hamba selamanya. Rasulullah bilang selamanya. Berarti ini isi pelit ini dijamin urung beriman itu. Berarti mung sinau tok tapi nggak percaya betul sama ilmunya. Nah, ini jadi soal. Kemudian dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat, sujud beliau, rukuk beliau, duduk di antara 2 sujud beliau, semuanya hampir sama panjangnya. Gimana maksudnya ini? Rasulullah suatu ketika salat dengan membaca Al-Baqarah, berdiri, ya kan? Sujudnya lamanya sama dengan berdirinya. Iktidalnya sama dengan berdirinya. Pertanyaannya sekarang, nek jenengan belum pernah praktek toh itu? Pernah nggak praktek? Jangan lagi kok Al-Baqarah. Surah Al-A'la jenengan baca, kemudian jenengan iktidalnya sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Segitu tok toh? Atau tambah sedikit lah. Rasulullah berdirinya sama tuh dengan bacaan suratnya. Lantas apa yang dibaca? Diulang-ulang bacaan iktidal tadi itu. Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd. Itu diulang-ulang sepanjang senilai bacaan surah Al-Baqarah. Rasa-rasanya kita kok ya nggak mampu ya. Rasa-rasanya jangan belum pernah praktek gitu. Sebagian orang-orang yang belajar pasti mencoba praktek sekali waktu. Jadi kan berdiri panjang. Rukuknya Rasulullah sepanjang berdirinya, kuat buatan jenengan. Nah, dia mungkin jengkang gitu. Tapi begitu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti pasti ada di antara umatnya yang meniru. Yaitu cara memperlama iktidal dilakukan dengan mengulang-ulang bacaan iktidal. Ya, kalau jangan bertanya bagaimana memperlama, ya diulang-ulang bacaan iktidal. Dibaca sebagaimana ketika jangan ruku, misalnya dengan termasuk yang memilih bacaan Subhana rabbiyal azim wa bihamdi lebih dari 3 kali silahkan, mau 100 kali pun silahkan. Paham maksudnya? Kalau jadi mau memperlama ruku sekali-kali jenengan pengen kayak Rasulullah, rukuknya agak lama, sehat, ya diulang-ulang bacaannya lebih dari 3 tidak masalah, 1000 kali pun silahkan. Sangat dipahami sampai di sini? Sangat dipahami.
Kemudian bacaan i'tidal ada banyak. Bagaimana sikapnya? Sebagaimana saya sampaikan di awal, berusaha menghafal semuanya. Mas aku wis tuwa kon ngapal, yo latihan gitu. Latihan gitu. Latihan justru karena kita belajar itulah kita jadi punya motivasi untuk menghafal. Bagaimana cara prakteknya? Satu saja dipilih di dalam satu sholat. Jangan punya rencana nanti saya sholat asar pakai ini, saya sholat maghrib pakai ini, sholat sunnah yang panjang, pilihannya yang panjang, begitu. Jadi jangan itu tok, jangan itu tok, dihafal. Besok dites satu-satu mau nggak? Maju. Dulu tuh kalau belajar udah kata-kata dites itu, orang mlebu wae lah, besok dites. Mboten dites, mboten. Kemudian sekali lagi hanya boleh baca bacaan i'tidal sampai dengan berdiri tegak. Maksudnya ketika jenengan sudah berdiri tegak baru baca bacaan doa di dalam i'tidal. Tidak boleh di dalam proses ini sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Jangan jenengan baca Rabbana walakal hamd di sini. Karena itu tidak sah. Sekali lagi boleh diulang-ulang lebih dari 3 kali sesuai dengan panjangnya i'tidal yang jenengan sedang lakukan. Saya mau i'tidal agak panjang, diulang-ulang. Sekali lagi Bapak Ibu sedoyo, kalau jenengan dapat informasi seperti ini, bayangan jenengan, saya mau praktek sekali waktu, gitu loh maksudnya. Pahami Bapak Ibu? Ini kan sudah jadi ilmu. Nanti kita akan ditanya bagian dari ilmu mana yang kau lakukan. Ya kan? Maka kalau dapat ilmu, ya sekali-kali praktek, pas dewean maksudnya. Mboten jadi imam terus jenengan rukune suwi banget, kon mburi ngamuk. Iki imam iki ngopo iki? Ya kan? Ketika sendirian maksudnya. Maka Bapak Ibu sedoyo, asalnya ibadah itu kan tertutup, asalnya ibadah tertutup. Perkecualian untuk sholat berjamaah. Maka kalau jenengan mau yang nikmat banget sholat, ya ketika sendiri itu, harus jauh lebih baik ketika sholat berjamaahnya. Nek berjamaahnya cuma Rabbana walakal hamd, ya dewean ya Rabbana walakal hamd hamdan katsiran barokan fi kama yuhibbu rabbuka wa yarda. Begitulah kira-kira. Jangan kemudian podo karo pas sholat berjamaah. Karena apa? Jenengan menikmati sholat itu justru ketika sholat sunnah. Sekali lagi karena asal ibadah itu tertutup hubungannya dengan Allah saja. Ini penting. Makanya visi misi terkait dengan masalah sholat jamaah itu terkait dengan masalah syiar. Makanya jangan sampai jenengan sholat berjamaah kok kanan kiri jenengan nggak kenal, apalagi kanan kiri panjenengan susah jenengan nggak tahu, tuh kasihan. Sebenarnya di antara visi sholat berjamaah itu sehingga jenengan kenal kanan kiri panjenengan, bagaimana kondisinya. Rasulullah bertanya ketika seseorang nggak datang, 3 kali nggak datang, maka Rasulullah bertanya, sakitkah dia? Ya kan, kemudian didatangi oleh Rasulullah SAW, sebagaimana disebut dalam Kitabul Jami tentang hak kaum muslimin terhadap muslim yang lain. Di antaranya ketika sakit didatangi, maka orang yang tidak berangkat sholat, biasa berangkat sholat, ya ditanyakan kemana, bagaimana, apa, ada masalah apa gitu. Kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan Pak Parti, dengan beliau tentang beberapa program di masjid. Sebenarnya akan sangat baik jika di masjid ini ada yang punya soal yang lain, bagaimana supaya segera terbantu, minimal untuk penduduk masjid ini safe semuanya. Nah itulah yang dikatakan utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi visi misi sholat itu ya begitu Bapak Ibu sedoyo. Mengapa ada sholat berjamaah, kita disuruh bertemu, itu untuk menunjukkan ukhuwah Islamiyah. Dan di antara inti ukhuwah Islamiyah adalah saling tolong Bapak Ibu. Berulang kali saya sampaikan, dulu ketika saya dalam tanda kutip sugih itu begini-begini itu nggak masuk. Maka saya ingatkan ke jenengan, kalau saya anggap jenengan wong sugih. Kadang-kadang wong sugih niku mboten sensitif niku lho, Pak. Ya karena dia enak, hidupnya nyaman sehingga tidak bisa merasakan kehidupan orang-orang susah. Setelah saya dikasih susah oleh Allah baru rasakan, oh ya Allah, iya itu tuh benar. Orang nggak punya tuh mau ngetuk rumahnya orang punya tuh malu Bapak Ibu. Malu, mereka juga punya harga diri. Maka jangan sampai kita orang rajin sholat ke masjid kok nganti rasa nulungi wong, lah terus uripe ngopo Bapak Ibu. Keluarga saya, ya ring pertama tentu saja, yang pertama keluarga.
Tapi bukan berarti kemudian tetangga kita, teman-teman kita yang kesusahan lewat. Ini soal buat kita Bapak Ibu. Jadi kan sebentar lagi kan akan meninggal. Untuk apa uangnya? Ya enggak? Enggak akan lama lagi. Ma baina sitin ila sab'in. Antara 60 sampai 70, udah 60 sebentar lagi. Ingat, yang namanya sedekah itu bermanfaat ketika masih sehat. Nek wis kayak mobil kok kayak itu diwakaf kayak nah itu udah nilainya sangat kecil di sisi Allah. Wis harap mati gitu. Maka mumpung masih sehat jangan sampai ketinggalan. Kemudian orang yang sholat harus membaca bacaan iktidal meskipun hanya sekali karena bacaan iktidal hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi dibaca bacaan iktidalnya, jangan sampai enggak. Sekarang kita lihat redaksi bacaan iktidal. Beberapa bacaan iktidal. Nanti jenengan buka di internet banyak sekarang redaksinya. Ada beberapa redaksi yang saya bilang nek iso yo diapal kabeh. Minimal jenengan pernah baca-baca yang masyhur, Kadang-kadang ada hadis yang lemah yang tidak masyhur, yang jenengan hafal yang masyhur aja. Yang pertama adalah Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Ini yang paling jenengan hafal. Gitu. Redaksi yang lain Rabbana lakal hamd tanpa wa, tanpa dan. Wa itu artinya dan. Nanti tentang arti ini kita bahas khusus. Makna-maknanya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Imam Ahmad. Kemudian redaksi yang kedua Allahumma Rabbana walakal hamd ditambahi Allahumma. Jadi jangan dicampur. Aku mau praktek dua-duanya. Allahumma Rabbana walakal hamd, Rabbana walakal hamd. Itu enggak usah. Maksudnya ini dua redaksi yang berbeda. Kadang-kadang jenengan mencoba pakai Rabbana walakal hamd, kadang-kadang pakai Allahumma Rabbana walakal hamd. Sudah dua hafal. Lumayan toh? Ini ganti-ganti nih. Sudah bisa ganti-ganti. Atau Allahumma Rabbana lakal hamd. Jadi redaksi yang pertama Rabbana walakal hamd atau Rabbana lakal hamd, itu satu redaksi. Atau Allahumma Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd. Itu redaksi yang kedua. Wis apaloro, lumayan. Dipraktekkan. Ini keterangannya dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim untuk yang redaksi yang kedua. Tadi redaksi yang pertama adalah riwayat Imam Ahmad. Jadi gini loh Bapak Ibu, jangan sampai jenengan menyoal. Misal ada orang, kok kue orang nganggo walakal hamd, kok kue orang nganggo Allahumma, itu loh. Menghindari seperti itu maksudnya. Karena ini dua redaksi yang berbeda. Satunya hadis riwayat Bukhari dan Imam Ahmad, satunya hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Satunya pakai Allahumma, satunya tidak. Karena kadang-kadang ada orang begitu kalau nggak belajar dulu toel. Gitu. Salammu kok mumpisan, salammu kok orang nggo doa gitu. Barsalam kok orang donga gitu. Hal-hal seperti itu kan sering terjadi itu. Jadi imam di toel itu. Kakak saya jadi imam di toel, selesai. Kowe mau kok salam assalamualaikum, assalamualaikum ki orang donga apa? Nah, itu kan jadi soal. Karena sebagian saudara kita tuh assalamualaikum warahmatullah, ada doanya tuh. Sebelum salam kedua ada doanya lagi, ya kan? Ya kan waktu kecil belajarnya begitu ya enggak? Apa enggak? Kalau saya begitu dulu, ada doanya. Kemudian Nabi SAW bersabda, jika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Allahumma Rabbana lakal hamd. Ini hadisnya. Allahumma Rabbana lakal hamd terkait dengan hadis yang redaksi yang kedua. Sesungguhnya siapa yang ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Dalil ini lebih mantap nih. Lebih mantap enggak? Jenengan sami Allahu liman hamidah. Kemudian jenengan baca Allahumma Rabbana lakal hamd. Kata Rasulullah, jikalau jenengan mengucapkan Allahumma Rabbana lakal hamd berbarengan dengan ucapan malaikat mengucapkan Allahumma Rabbana lakal hamd, maka dosa-dosa jenengan yang telah lalu diampuni. Wah, itu dahsyat loh. Dahsyat bukan? Kapan malaikat mengucap ini kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Itu hal gaib. Tapi kalau kita mau pelajari ya yang tepat sesuai dengan tepatnya. Sami Allahu liman hamidah. Tegak berdiri, baru kemudian
Allahumma Rabbana lakal hamd. Maka Bapak Ibu, sebagaimana saya sampaikan kemarin, ada jeda-jeda Rasulullah di dalam sholat. Setelah iftitah, Rasulullah berhenti sejenak sebelum mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mengucapkan bacaan Al-Fatihah. Setelah selesai suratan, Rasulullah berhenti sejenak, baru kemudian melakukan ruku. Ini ingin menunjukkan kesempurnaan di setiap gerakan, yang berharap kesempurnaan itu dibarengi oleh malaikat. Makanya ada hadis beginian, jikalau ucapanmu Allahumma Rabbana lakal hamd berbarengan dengan ucapan malaikat, maka dosa-dosamu yang lalu diampuni. Sesungguhnya ini perintah agar kita tuh menyempurnakan setiap rukun. Bapak Ibu sedaya, sangat dipahami nggih? Ojo tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Apalagi kalau sholat di jalan, kadang-kadang kita nah ini kan ingat nek jenengan dibarengi malaikat tuh diampuni loh, itu maksudnya. Kemudian yang berikutnya, Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amaksita min syai'in ba'du. Kalau jenengan pakai u ya biasanya ya. Antara a dengan u bedanya apa, nanti kita bahas maknanya. Ini sebenarnya hanya perbedaan hal saja. Jenengan pakai suka pakai yang ini enggak? Iya, pakai ini ya. Dulu waktu kecil saya diajarinya ini. Yang ini, Rabbana lakal hamd samawati wa mil ardi wa mil amaksita min syai'in ba'du. Itu banter banget. Begitu. Itu redaksi yang saya kenali sejak dari kecil di Cilacap, begitu nih Pak. Orang-orang apa-apa pakainya ini. Kemudian Rabbana lakal hamd mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amaksita min syai'in ba'du ahlasanai wal majdi. Ini seperti bacaan setelah sholat. Zikir setelah sholat, di antaranya ini adalah la mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta walam yamsa'udal jati mingal jatuh. Itu kan bacaan jenengan di zikir di pada salat nggih. Hafal mboten? Jenengan zikir pada salat ada ini enggak? Ini zikir pada salat loh ini. Nggih. Lima mana'ta nggih. Wala mu'tiya lima mana'ta wala yamsa'udal jati mingal jatuh. Redaksinya ini jenengan nanti buka sendiri di internet nggih. Saya hanya membacakan sekilas nggih, karena enggak mungkin dihafal sekarang toh. Nggih. Tapi yang ini harus hafal jenengan karena ini bacaan zikir setelah sholat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u jaddi minkal jaddu. Itu salah satu doa zikir setelah sholat fardu. Mungkin jenengan pakainya masih yang dulu. Pakai yang dulu. Ini adalah salah satu yang sahih dibaca. Sahih dibaca. Kemudian kadang-kadang Rasulullah baca yang pendek. Ini dibaca ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat malam, jangan bisa tiru. Ketika Rasulullah melaksanakan sholat malam, judul bacanya hanya li robbiyal hamdu, li robbiyal hamd. Pendek buatan. Ini Rasulullah ulang-ulang sepanjang bacaan Al-Baqarah. Wah itu, ping piro nih, ping kathah banget. Makanya membaca lebih dari 3 kali silahkan. Li robbiyal hamd, li robbiyal hamd. Ini bisa diulang-ulang. Bacaan ini diulang-ulang oleh Nabi Muhammad SAW ketika sholat malam. Apa bacaannya tadi? Li Rabbiyal Hamd, li Rabbiyal Hamd. Sehingga panjang iktidal beliau hampir sama dengan berdiri saat membaca surat Al-Baqarah. Ini dalilnya tadi yang saya sebut. Hadis riwayat Abu Daud, Nasai dan disahihkan oleh Al-Albani. Jadi itu Pak, li Rabbiyal Hamd diulang-ulang. Suwi banget gitu. Al-Baqarah berapa lama tuh? Al-Baqarah 3 juz gitu, plus minus. Oh, itu berarti nek sak juz 40 menit, berarti 120 menit, 2 jam. Li Rabbiyal Hamd, li Rabbiyal Hamd, li Rabbiyal Hamd begitu. Jenengan enggak usah 2 jam, 10 menit guys. Jenengan baca suratan yang senilai 10 menit, Ar-Rahman. Sekali-kali, jenengan sekali-kali. Salat sunnah jenengan boleh baca ya untuk suratan. Jenengan boleh ngadep Quran. Salat malam, Quran surah Ar-Rahman baca. Tapi nontonnya paling-paling mau ya sak lembar gini ya. Nek urung hafal. Enggak boleh jenengan buka-buka. Jenengan baca 2 halaman. 2 halaman berapa menit itu? Nah, jenengan kemudian nanti sekali waktu iktidalnya juga sepanjang bacaan 2 halaman. Minimal menilai Rasulullah di dalam kesamaan
Rasulullah baca Al-Baqarah, iktidalnya senilai Al-Baqarah, kita baca 2 halaman, iktidalnya senilai 2 halaman. Itu maksudnya. Oke, Bapak Ibu. Oke. Niat tuh harus ada. Sak durunge setuk saya mau praktek lah kayak Rasulullah sebisa-bisa saya. Gitu maksudnya. Oke. Makanya tidaklah berdiri Bani Adam bergerak kakinya kecuali sudah ditanya, di antaranya adalah atas ilmu yang kau miliki mana yang diamalkan. Mana yang diamalkan. Kemudian yang keenam, Rabbana walakal hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, dan seterusnya, kama yuhibbu rabbuka wa yarda. Ini kekhususan ini, jadi ini Rabbana walakal hamdnya dibaca nggih. Ini redaksi ini seperti 2 toh. Tadi kan ada yang Rabbana walakal ham. Kalau ini Rabbana walakal hamdan katsiran mubarakan fi dan seterusnya. Jadi ini satu redaksi Bapak Ibu. Bukan hanya baca hamdan katsiran mubarakan fi, bukan. Tapi ada Rabbana walakal hamnya. Nah ini ada sahabat yang membaca ini ketika iktidal, maka selesai sholat Nabi Muhammad SAW bertanya, siapa tadi yang baca? Rabbana walakal hamdan katsiran mubarakan fi dan seterusnya. Maka seorang sahabat mengatakan, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, ngaku dia. Kemudian Nabi bersabda, saya melihat ada 30 lebih malaikat berebut mencatat bacaanmu tadi. Apa bacaannya? Rabbana walakal hamdan katsiran mubarakan fi dan seterusnya. Jadi itu jangan juga harus dihafal. Bahkan salah satu jemaah saya bilang, Ustadz saya hafalnya cuma itu tok. Hafalnya cuma justru yang ini tok. Itu bagus juga. Tapi sekali lagi, karena ini redaksi, maka dipraktekkan di setiap sholat. Tadi Rasulullah mencontohkan li rabbiyal ham pada waktu sholat malam. Maka itu dipraktekkan. Kemudian beberapa hal yang menjadi catatan di dalam iktidal. 1, walaupun mengangkat tangan hukumnya sunnah, tetapi ini disoal oleh para ulama. Di antara kesalahan iktidal adalah tidak mengangkat tangan atau mengangkat tangan tidak sempurna. Itu disoal oleh para ulama. Tentu saja ini tidak sampai derajat batal karena bukan rukun. Bukan rukun. Kemudian tidak berdiri sempurna ketika iktidal. Dan yang seperti ini bisa membatalkan sholat. Karena berdiri iktidalnya sebagaimana disebut dalam hadis tadi tentang orang yang sholatnya jelek, bahwa berdiri iktidal adalah harus sempurna. Harus sempurna. Kemudian membaca doa iktidal yang barusan kita baca tadi 6 redaksinya, sebelum sempurna berdiri masih proses sami Allahu liman Rabbana walakal ham. Rabbana walakal ham di sini, maka ini juga bisa batal, karena hukum bacaannya wajib. Berarti membaca doa di tempat yang keliru, maksudnya itu harusnya tempatnya pada saat berdiri tegak, begini baru baca. Lah ini kok begini sudah baca karena tergesa-gesa. Sami Allahu liman Rabbana walakal ham. Nah ini bisa batal. Kemudian iktidal yang terlalu cepat sehingga berdirinya sangat singkat. Ingat Rasulullah mencontohkan sholat itu ada jeda. Nah kalau sudah belajar seperti ini, kalau jadi imam lebih enak sebenarnya. Habis Al-Fatihah imam diam, itu juga tentrem. Tapi kalau belum belajar begini, imam lagi diam, iki imamnya kok suwe men ora muni-muni. Nah ini masalah. Makanya di masjid yang saya sudah ajarkan seperti ini, biasanya saya kalau ngimam habis amin, saya kasih biar bacaannya tartil. Karena apa Bapak Ibu Sedoyo? Saya termasuk yang mengambil pendapat bahwa tetap membaca Al-Fatihah walaupun jadi makmum. Kecuali kondisi khusus banget, misalnya imamnya nggak kasih jeda dan bacaan imamnya sudah clear bagus, maka saya nggak baca pun tentrem, menggunakan dalil ju'ilal imamu li utamima bih. Ditunjuk imam untuk diikuti dan bacaan imam adalah bacaan kita. Tetapi tentu saja kita tahu hadis lain, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka saya lebih banyak mempraktekkan tetap baca. Resikonya nabrak imam. Dan ketahuilah Bapak Ibu, bacaan Al-Fatihah jenengan yang cepat itu nggak boleh nggak tartil. Alhamdulillah, bukan begitu. Tetap bacanya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segitu itu loh Pak, segitu itu. Berarti kalau sudah sama-sama belajar begini, sayang imam kasih jeda segitu itu jangan tetap tenter maksudnya. Amin.
begitu. Kadang-kadang kayak gitu kan dianggap terlalu lama. Iki suwi banget nih. Aku lagi cepet-cepet deh. Ya, ini masalah. Jadi kalau sudah sama-sama belajar ini lebih enak. Ini yang namanya mengkompromikan dalil. Mengkompromikan dalil supaya tentrem semuanya. Di Jogja kebanyakan enggak. Maksudnya di Jogja banyak yang pakai madzhab Hambali saya lihat. Secara praktek di Jogja banyak yang madzhab Hambali karena Muhammadiyah tarjihnya lebih dekat ke madzhab Hambali. Tarjih Muhammadiyah kalau jenengan pelajari lebih dekat ke madzhab Hambali. Sementara di Indonesia banyak madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i itu rumusnya adalah pokoknya mau jadi makmum kondisinya apapun harus baca Al-Fatihah. Kalau enggak batal sholatnya. Itu madzhab Syafi'i. Makanya kalau jenengan keluar dari Jogja ngimami di Cilacap di tempat saya, kok jenengan amin langsung bablas, nanti makmumnya komplain, imamnya orang bener wi, imamnya ngawur gitu. Harus dikasih jeda, harus dikasih jeda. Nah ini mengkompromikan atau menjamak dalil-dalil. Jadi iktidal yang terlalu cepat sehingga berdirinya sangat singkat belum mencukupi untuk disebut sebagai istiqomah di dalam iktidal. Jadi Bapak Ibu, ini penting banget pokoknya persoalan tumakninah di dalam sholat itu pentingnya tuh luar biasa, jangan diremehkan. Apalah artinya jenengan sholat kalau enggak tumakninah, ini jadi soal, bisa batal sholat jenengan, enggak berkualitas. Sebagaimana tadi dikatakan orang yang jelek sholatnya tadi itu karena dia enggak punya tumakninah. Dok koyong olahraga, repot. Nah sekali lagi ini yang kita bahas terkait dengan masalah iktidal. Nanti untuk redaksi bacaannya maknanya apa kita insya Allah kita pelajari bersama.